Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, Season 2, Part 46. Dia belum menubrukku dan kau ingin memukulnya. Apa itu tidak salah? Dua pertanyaan sekaligus meluncur dari mulut gadis itu sambil berkacak pinggang. Tapi dia hampir saja melukaimu. Kukuh Pabian menganggap orang itu bersalah. Jelin beranjak pergi meninggalkan Pabian ke loket tiket untuk mencetak tiket online yang telah dibeli oleh Pabian. Jel, tunggu, panggil Pabian agak keras sehingga membuat beberapa orang yang berada di sana memandang ke arah mereka. Jelin tidak mau menjadi bahan tontonan orang segera menarik pemuda itu cepat-cepat. Mereka berdua pun segera memasuki ruang sinema untuk menonton film kesukaan Jelin. Walau gadis itu menariknya dengan sedikit kasar, tapi Pabian rela karena ia sangat menyukai sikap Jelin yang seperti itu. Pemuda itu lebih suka Jelin ceria, cerewet bahkan agak keras terhadapnya. Sementara itu, di sebuah lapangan basket di dekat pemukiman yang boleh dibilang sedikit kumuh, tampak Louis sedang mengadu kebolehannya dengan Juan. Iya, mereka memang berteman cukup baik, walau usia keduanya terpaut cukup jauh. Saat ini, Juan baru beranjak 15 tahun, tetapi postur tubuhnya yang tinggi tidak membuat pemuda itu terlihat seperti umurnya. "Mengapa kau menolak kakak?" tanya Juan sembari tetap mendribble bola kemudian melakukan tembakan tepat ke dalam keranjang. "Kakakmu berhak mendapat yang lebih baik," jawab Louis merebut bola dari tangan Juan. Juan mengangkat tangannya, tanda menyerah. Anak laki-laki itu sudah terlalu lelah. Lagi pula hari telah memasuki senja. Tak terasa hampir 3 jam ia bermain basket dengan Louis, dan kini sudah saatnya untuk pulang. Louis menghampiri Juan yang telah duduk di pinggir lapangan memberikan minuman dingin pada adik laki-laki Jelin itu. Juan pun menerima pemberian dari Louis, kemudian dengan segera menegak minuman tersebut hingga hanya tersisa setengahnya. "Kakak menyukaimu sejak lama," ucap Juan masih menyeka keringat yang mengalir di wajah tampannya. Louis menghela napas, ia memang mengetahui bahwa gadis itu menyukai dirinya. Hanya saja perbedaan status mereka membuat Louis harus berpikir keras untuk menjalin hubungan dengan Jelin. Gadis itu berasal dari keluarga kaya raya, sedangkan dirinya hanyalah anak dari penjual susu yang kini harus bekerja sampingan sebagai kasir minimarket untuk membiayai kuliahnya. "Aku tahu itu," saut Louis dengan pandangan menerawang. Ia teringat bagaimana pertama kali Jelin datang ke rumah untuk menjenguk dirinya yang mengaku sedang sakit, dan bagaimana marahnya Jelin saat tahu bahwa ia berbohong. Sakit hanyalah alasan darinya untuk menolak ajakan Jelin. "Lalu, mengapa kau masih menolaknya? Apa menurutmu kakakku kurang cantik?" tanya Juan. Penasaran karena sepengetahuan anak laki-laki itu, Jelin kakaknya adalah gadis cantik yang disukai oleh banyak pria. Namun sangat disayangkan, hati gadis itu telah tertutup untuk yang lain. Di dalam hatinya hanya terukir nama Louis yang bahkan telah menolaknya. "Siapa bilang Jelin kurang cantik? Dia adalah wanita yang paling cantik yang pernah aku kenal," bantah Louis sembari mengibaskan rambutnya yang sedikit basah karena keringat. "Seperti yang aku bilang tadi, kakakmu berhak mendapatkan yang lebih baik." Louis menjawab pertanyaan Juan tentang alasannya menolak kakak perempuan anak laki-laki itu. "Tapi, apa kau sama sekali tidak menyukainya?" Juan kembali bertanya tentang perasaan Louis kepada Jelin. Anak itu begitu penasaran tentang hubungan di antara mereka sebenarnya. Selama ini yang ia tahu mereka selalu bersama. Di mana ada Jelin, di situ pasti ada Louis. Mereka telah bersama sejak taman kanak-kanak. Hanya saat ini saja keduanya terpisah karena Louis memilih untuk kuliah di New York University, berbeda dengan Jelin yang memilih Harvard sebagai kampusnya. Namun sebelum Louis sempat menjawab pertanyaan Juan, tiba-tiba suara klakson mobil mengejutkan mereka. Mobil Jelin melintas di sana dan gadis itu pun menghentikan laju mobilnya. "Kau mau pulang?" tanya Jelin kepada adik satu-satunya tersebut. Ia melihat Juan tengah selesai bermain basket dengan Louis sehingga ia menawarkan untuk pulang bersama. Juan mengangguk. Ia memang tidak membawa kendaraan saat datang ke daerah pemukiman Louis.
Mami Pia melarang anak laki-lakinya yang baru berumur 15 itu untuk memiliki kendaraan pribadi. Dan Juan hanya bisa pasrah dengan hal itu. Ia tidak mungkin menentang titah sang bunda. Di keluarga Pratama tidak ada yang berani menentang ibu tiga anak itu. Perintah Pia adalah kewajiban bagi seluruh anggota keluarga Pratama. Tidak seorang pun yang berani menolak, apalagi semua kata-kata Mami Pia selalu didukung oleh Nyonya tua Pratama, nenek dari Juan, yaitu Ayu. "Aku pulang," pamit Juan pada Louis yang dibalas dengan anggukan kepala pemuda itu. "Sebaiknya kau pikirkan lagi perasaan kakakku sebelum kau menyesalinya," ucap Juan setengah berbisik pada Louis. Kemudian dengan santai Juan meninggalkan Louis dengan melambaikan tangannya dari kejauhan. Louis termenung mendengar ucapan Juan. Pemuda itu kembali memikirkan tentang penolakannya pada Jelin. Bukan pemuda itu tidak menyukai Jelin, hanya saja ia tidak berani dan merasa rendah diri jika harus bersanding dengan gadis itu. Bagi Louis, Jelin ibarat seorang putri dari sebuah kerajaan, sedangkan ia hanyalah seorang rakyat jelata. Satu hari sebelumnya, Louis datang menemui Jelin di taman tempat biasa mereka bertemu. Hari ini ia berjanji pada gadis itu untuk memberi lukisan hasil miliknya. "Hai, sudah lama," sapa Jelin tersenyum manis saat melihat pemuda itu tengah menunggunya duduk di bangku taman. Louis menggelengkan kepalanya. Ia membalas senyum manis gadis itu. Melihat senyum yang terukir di wajah gadis itu menghilangkan rasa lelah karena memang sudah cukup lama ia menunggu Jelin di sana. "Belum terlalu lama," jawab Louis berbohong. Padahal pemuda itu telah menunggu lebih dari 1 jam. Louis memberikan gulungan kampas yang berisi lukisan gadis tersebut. Pemuda itu telah mengerjakan lukisan Jelin sejak 2 hari yang lalu. Ia bahkan rela untuk tidak tidur demi menyelesaikannya dan memberikan pada gadis itu hari ini. Jelin membuka lukisan tersebut, kemudian matanya membelalak lebar karena takjub dengan hasil yang diberikan pemuda tersebut. "Bagus sekali dan cantik," puji Jelin jujur mengagumi hasil lukisan Louis. "Karena kau memang cantik." Juan balik memuji gadis itu membuat wajah Jelin merona. Gadis itu tersipu malu mendengar pujian pemuda tersebut. Jelin memang sudah sejak lama menyukai Louis, bahkan sejak kecil ia telah menaruh hati pada pemuda yang seusia dengannya itu. "Louis," panggil Jelin ragu-ragu. Wajahnya masih menampakkan semburat malu yang membuat wajahnya merona. "Iya, ada apa?" tanya Louis sembari merapikan anak rambut yang sedikit menutupi wajah Jelin membuat gadis itu gugup. "Aku menyukaimu," ucap Jelin sambil menundukkan kepalanya, tak berani menatap pemuda yang kini berada di hadapannya. Louis tertawa mendengar ucapan Jelin. Pria itu mengusap lembut rambut sang gadis. "Aku juga menyukaimu sebagai adikku," ucap Louis membuat gadis itu menitikkan air mata akibat penolakan pria yang sedari kecil telah disukainya itu. "Aiden," pemuda itu menyebutkan namanya diiringi dengan senyum manis yang membuat Soah terpana. Gadis itu tidak menduga kalau si cowok kulkas akan terlihat sangat manis begitu ia tersenyum. "Soah," jawab gadis itu gugup. Tangannya bergetar saat Aiden menjabatnya. Pemuda itu sendiri tak berlama-lama menjabat tangan Soah. Setelah gadis itu menyebutkan namanya, Aiden melepaskan jabatannya, kemudian kembali duduk dan melanjutkan makannya yang tertunda. "Duduklah," ucap Hongju mengajak Soah untuk bergabung dengan mereka. Gadis itu tampak ragu-ragu karena sepertinya Aiden tidak begitu senang akan kehadirannya. Setelah sedikit dipaksa oleh Hongju, akhirnya Soah menurut. Gadis itu duduk di sebelah Jo dan berhadapan dengan Aiden yang tengah asik melanjutkan makannya. "Kau mau pesan apa?" tanya Jo kepada adik sepupunya tersebut. "Tidak perlu, aku tidak lapar," jawab Soah. Gadis itu menahan keinginannya untuk makan karena melihat Aiden yang tampak sangat acuh kepadanya. Namun, tanpa mereka sangka, pemuda yang tengah asik makan itu memanggil satu orang pelayan kafe yang memesan seporsi makanan yang sama seperti yang ia dan Hongju makan. Hongju dan Soah saling berpandangan, tetapi mereka tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Aiden. Keduanya berpikir pemuda itu memesan makanan untuk dirinya, mengingat makanan yang ia makan hampir saja habis. "Terima kasih banyak,"
ucap Aiden pada sang pelayan yang telah membawakan pesanan Aiden. Sahut si pelayan karena ia memang cukup mengenal Aiden yang telah menjadi pelanggan tetap kafe tersebut. Aiden pun segera menyodorkan piring yang masih berisi makanan lengkap itu ke hadapan Soah, membuat gadis itu sedikit kebingungan. Aiden membersihkan mulutnya dengan serbet yang tersedia di meja. Kemudian pemuda itu bangkit dari duduknya dan bersiap untuk pergi dari sana. "Makanlah, tubuhmu membutuhkan banyak nutrisi," ucap Aiden meledek Soah karena melihat tubuh gadis itu yang mungil. "Aku akan ke perpustakaan," pamit Aiden pada Hongju. Kemudian meninggalkan mereka berdua yang memang masih belum menghabiskan makanannya. Soah berdecak kesal mendengar ucapan Aiden. Berani-beraninya cowok kulkas itu menghina bentuk tubuhnya. Gadis itu merasa sangat kesal. Ia memotong-motong daging yang ada di piring makanannya kuat-kuat karena emosi. Sementara Hongju hanya dapat menggelengkan kepalanya melihat tingkah si adik sepupunya tersebut. Perkataan Aiden memang tajam, apalagi untuk seorang wanita yang biasanya sangat memperhatikan penampilan seperti Soah. Akan tetapi Hongju juga tahu kalau sebenarnya maksud Aiden memang baik. Gadis itu memang terlihat mungil jika harus dibandingkan dengan postur tubuh Aiden yang tinggi dengan bentuk badan sempurna untuk ukuran seorang pria. "Jangan terlalu dipikirkan, dia memang seperti itu sifatnya," hibur Hongju sembari membelai lembut rambut Soah adik sepupunya itu. Soah tidak menjawab, gadis itu masih meneruskan makannya dengan tergesa-gesa. Kemarahannya pada Aiden bertambah. Setelah tadi siang pemuda itu tidak menyambut uluran tangannya. Kini Aiden bahkan menghina bentuk tubuhnya yang memang mungil untuk ukuran orang Eropa. Ya, tentu hal itulah adalah wajar karena Jil Soah berasal dari Asia, lebih tepatnya dari Korea Selatan. Negara K-pop berasal yang terdapat banyak oppa dan eoni yang tampan dan cantik berada. Hongju tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Gadis itu jika sedang marah, nafsu makannya akan berlipat ganda, tapi hal itu malah membuat Jo bahagia. Karena selama ini Soah selalu meributkan tentang diet, padahal menurut pemuda itu, bentuk tubuh Soah sudah profesional sesuai dengan tinggi badannya. "Ajak Hongju setelah mereka berdua selesai makan." "Kemana?" tanya Soah sembari mengusap perutnya yang kekenyangan. "Perpustakaan," jawab Hongju bangkit dari duduknya dan mulai melangkah keluar kafe. Soah pun mengejar sepupunya. Ia berjalan agak cepat karena telah tertinggal langkah Hongju yang memang lebih panjang. "Menemui cowok kulkas itu?" tanya Soah kepada sepupunya, membuat Hongju terbahak-bahak mendengar sebutan Soah kepada Aiden. Ia tidak menyangka adik sepupunya itu mempunyai sebutan yang unik untuk sahabat sekamarnya tersebut. Padahal mereka baru saja bertemu. "Cowok kulkas?" tanya Hongju, karena ia merasa lucu dengan sebutan panggilan itu. Soah pun menganggukkan kepalanya. Mereka berdua berjalan menyusuri trotoar untuk menuju asrama yang terletak tidak begitu jauh dari sana. "Mengapa kau menyebutnya cowok kulkas?" tanya Hongju penasaran dengan panggilan yang disematkan oleh adik sepupunya tersebut pada Aiden. Soah menarik napas, kemudian gadis itu pun menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan Aiden. Peristiwa penubrukan yang tidak sengaja dilakukan oleh Soah, hingga jabat tangannya yang sama sekali tidak mendapat respon dari pemuda itu. Semua itu ia ceritakan dengan semangatnya berapi-api, karena teringat kembali akan kemarahannya pada Aiden. Hongju pun akhirnya dapat mengerti tentang kekesalan Soah. Namun, walau bagaimanapun, ia juga tidak dapat menyalahkan Aiden, karena pemuda tersebut memang begitu adanya. Sikap Aiden yang terkesan angkuh pada orang yang tidak dikenalnya, terutama untuk kaum Hawa, membuat pemuda itu terkenal dengan sebutan Pangeran Kutub di kampus mereka. Tidak hanya kepada Soah, pemuda itu menampakkan sikap angkuh dan cueknya. Hampir semua gadis yang berusaha mendekatinya berkomentar sama. Kebanyakan dari mereka meminta Hongju untuk menyampaikan pesan ataupun hadiah yang ingin mereka berikan, karena tidak ada satupun dari mereka yang berani berhadapan dengan Aiden. Jika ada yang berani menyampaikan langsung pada Aiden, gadis itu harus mempunyai hati dan mental sekuat baja, karena hasilnya sudah dapat dipastikan.
pemuda itu akan menolak atau mengacuhkan mereka dan tak menganggap para gadis itu ada. Tentu hal yang sangat menyakitkan, bukan? Sebenarnya, dia pemuda yang baik. Mungkin untuk yang belum mengenalnya akan berpendapat sama sepertimu. Hongju menjelaskan panjang lebar mengenai sifat Aiden. Sementara Soah memutar bola matanya malas. Ia agak kesal karena Hongju kakak sepupunya tersebut selalu membela Aiden si cowok kulkas. Tak berapa lama mereka pun tiba di depan perpustakaan tempat Aiden berada. Awalnya Soah menolak untuk masuk ke dalam, namun Hongju memaksa gadis itu untuk menemaninya. Akhirnya dengan berat hati, ia pun ikut melangkahkan kakinya masuk ke dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan, Aiden tampak serius dengan buku-buku yang dibacanya. Sejak kecil, pemuda itu memang memiliki antusiasme tinggi pada ilmu pengetahuan. Tidak heran jika nilai-nilai dari pendidikan pemuda itu selalu memuaskan. Aiden adalah putra kebanggaan keluarga Pratama dan juga keluarga Petrov. Kedua keluarga itu sangat menyayangi Aiden, terutama Demian. Karena tidak memiliki anak laki-laki membuat pria itu menyayangi Aiden seperti anak kandungnya sendiri. Hongju menghampiri Aiden dan duduk di hadapan pemuda itu. Begitu pula dengan Soah yang sudah siap dengan buku yang akan dibacanya. Mereka duduk tanpa banyak bicara karena di dalam perpustakaan tentu tidak boleh berisik dan mengeluarkan suara. Aiden pun menyambut kedatangan mereka berdua dengan seulas senyum di bibirnya. Kemudian pemuda itu melanjutkan kembali bacaannya. Biasanya jika ada gadis yang mendekat, Aiden selalu menghindar. Ia akan lebih memilih untuk berganti tempat duduk daripada harus bersama dengan seorang gadis. Namun sepertinya kehadiran Soah tidak mengganggu aktivitas pemuda itu. Aiden tetap duduk di tempatnya tanpa berpindah kemanapun. Mungkin karena Soah adalah sepupu dari Hongju, jadi pemuda itu menghargai Soah. "Maaf," ucap seorang gadis pelan sembari menyodorkan selembar surat beramplop berwarna pink kepada Aiden. Lalu langsung pergi meninggalkan mereka. Aiden tampak tak acuh. Pemuda itu tidak melirik sedikit pun surat beramplop pink tersebut. Hongju sendiri hanya tersenyum tanpa bicara. Melihat seorang gadis memberikan surat cinta kepada teman sekamarnya itu hal yang biasa. Hampir setiap hari ia melihat hal tersebut, jadi tidak mengherankan baginya. Soah nampak mengernyitkan alisnya ketika melihat seorang gadis dengan beraninya memberikan sepucuk surat kepada si cowok kulkas. Gadis itu tidak habis pikir. Mengapa ada saja yang menyukai si cowok kulkas? Walaupun pemuda itu mempunyai wajah yang tampan, tapi sikapnya dingin, bahkan melebihi musim dingin di Korea Selatan, atau bahkan melebihi dinginnya kutub selatan. Aiden merapikan buku yang telah dibacanya. Pemuda itu memisahkan mana saja yang akan dipinjam dari perpustakaan. Tanpa banyak bicara, ia berlalu pergi meninggalkan Hongju dan Soah, yang juga tengah bersiap untuk pulang. "Apa sikapnya selalu seperti itu?" tanya Soah berbisik pada Hongju, karena takut Aiden yang berjalan di depan mereka mendengar apa yang diucapkannya. "Apa urusanmu dengan sikapku?" Aiden menyela sebelum Hongju sempat menjawab. Pemuda itu memiliki pendengaran yang tajam, sehingga bisikan Soah di telinga Hongju pun dapat terdengar oleh Aiden. Sebenarnya gadis itu bukan benar-benar berbisik layaknya orang-orang. Karena suaranya yang sedikit nyaring, jadi itu tidak dianggap sebagai bisikan sehingga Aiden pun dapat mendengar. Bagi Soah, itu bisikan, karena memang begitulah sifat dan karakter gadis yang ceria tersebut. Maaf, bukan maksudku." Soah merasa kikuk dengan pertanyaan Aiden. Ia tidak bermaksud untuk mencampuri urusan pemuda itu. "Lalu, apa maksudmu?" tanya Aiden lagi. Kali ini dia menghentikan langkahnya dan menatap serius pada Aiden. "Maksudku, wajahmu tampan. Sayang sekali jika harus menjadi cowok kulkas," jawab Soah yang langsung saja menutup mulut dengan kedua tangannya. Gadis itu tidak menyangka dapat mengatakan langsung pada Aiden bahwa pemuda itu adalah si cowok kulkas. "Cowok kulkas?" tanya Aiden tak senang. Pemuda itu menaikkan sebelah alisnya mendengar ucapan Soah mengenai sikapnya. "Jangan kau kira karena kau adalah adik sepupu Hongju sehingga aku membiarkanmu untuk menghinaku," tegas Aiden. "Ingat, aku, Aiden Rapasya Pratama, tidak menerima penghinaan apalagi seorang wanita. Dasar gadis kelingking,
ujar Aiden yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua dengan langkah besarnya. Bodoh, 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 umpat Soah kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mengucapkan langsung kepadanya? Gerutu Soah sembari memukul pelan bibirnya berkali-kali. Gadis itu terbiasa spontan, apa yang dipikirkannya itulah yang akan dikatakan oleh Soah. Namun seharusnya ia lebih berhati-hati jika menghadapi Aiden, karena sepertinya pemuda itu mempunyai sifat pendendam. Hongju tertawa geli melihat kelakuan Soah adik sepupunya tersebut, dan ia juga merasa lucu mendengar sebutan Aiden kepada gadis itu, gadis kelingking. Mungkin itu julukan yang pas untuk Soah, mengingat tubuh gadis itu memang jauh lebih bila dibandingkan dengan mereka berdua. Jangan terlalu serius menanggapinya, ucap Hongju kepada Soah. Aiden tidak akan bertindak keterlaluan, terutama kepada seorang wanita. Ia sangat menghargai wanita dan juga menghargai arti persahabatan. Jelas Hongju tidak ingin adik sepupunya ketakutan karena mendengar ucapan yang bernada ancaman yang terlontar dari bibir Aiden. Apakah hal itu sering terjadi? Tanya Soah. Gadis itu penasaran tentang surat cinta yang diterima oleh Aiden. Hampir setiap hari, jawab Hongju jujur. Karena memang hampir setiap hari pemuda teman sekamarnya itu menerima surat yang berisi pernyataan cinta dari para gadis. Dan seperti biasa, aku yang akan menyimpan surat itu. Karena Aiden sama sekali tidak mau membuka, apalagi membacanya, tambah Hongju. Aih, jahat sekali. Apa dia sama sekali tidak mau membuka dan membawanya? Tanya Soah lagi. Ia merasa kasihan pada gadis yang menunggu jawaban dari pertanyaan cinta pada Aiden. Hongju menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Soah. Walau ia telah membuat banyak gadis yang patah hati, tapi yang jelas itu bukanlah salahnya. Aiden tidak pernah memberi harapan pada mereka. Tegas Hongju tidak ingin Soah salah paham dengan sikap Aiden. Soah tak menjawab. Gadis itu malah memikirkan untuk merubah sikap dingin Aiden. Bahkan ia bertekad untuk mendapatkan hati pemuda tampan tersebut. Bersambung.